masuk ke tahap feed on face ya, FOF ya. Dia sering-sering dikasih makan di atas tangan aja dulu. Nanti dia naik sendiri ke tangan. Hop. Baru kita kasih makan. Terus kita gerakin tangan aja begini. Dia udah paham. Saatnya masuk ke rumah mereka. Ayo masuk. Pintar. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini pagi hari. Ketemu lagi di channel kita Brahmini Koko. Sambil nunggu Koko selesai molting, rasanya saya bosan juga nggak main burung, nggak main free fly gitu ya. Jadi saya putuskan kemarin untuk membeli 2 ekor lolohan burung. Ini burung jenis apa? Ini dia. Oke. Mereka semangat sekali langsung keluar. Oke, perkenalkan dengan 2 lolohan lovebird yang baru saya beli 1 minggu kemarin. Ini namanya, yang satu saya beri nama Upin dan satu Ipin, karena mereka berwarna kuning dan biru ya, biar saya mudah aja manggilnya gitu. Yang biru ini kira-kira umurnya sekarang udah 25 harian ya. Kalau yang kuning, yang Upin ini kira-kira sudah 1 bulanan lebih lah. Mereka adalah jenis oro bengkok, salah satunya yang paling murah ya. Ini harga belinya cuma 80.000 satu ekornya. Yang masih lolohan ini rencananya mau saya proyeksikan untuk skill FF nanti. Jadi mereka ini bahan untuk dilatih free fly. Saya sengaja ngambil yang lolohan biar lebih mudah dilatihnya, karena sama seperti BOP, kalau ngambil yang sudah dewasa tentunya sudah banyak kebiasaan yang terbentuk gitu ya. Alangkah lebih baiknya kalau mau mulai free fly, belilah yang masih lolohan, biar bikin bondingnya juga lebih mudah, bikin responnya terhadap kita juga lebih mudah. Kita mulai dari yang paling kecil dulu deh, si Ipin ya. Si Upin tunggu dulu di dalam ya. Pertama-tama tentunya kita siapkan pakannya, pakan lolohannya ya. Saya pakai yang biasa dijual di pakan-pakan orang jual pakan burung ya. Seperti ini nih. Jadi dia jatuh, tapi nggak yang cepat jatuhnya gitu. Sebeginilah kira-kira. Kita masukin ke suntikan lolohannya ya. Oke, seginilah ya. Cukup untuk 1 ekor lovebird. Langsung aja kita mulai melatihnya. Kalau dilihat dari fisiknya kan dia belum kuat untuk loncat ataupun terbang ya, tentunya belum bisa. Jadi yang dia bisa lakukan cuman berjalan menuju tangan saya gitu. Awal-awalnya sih dia nggak mau gitu ke tangan saya. Kalau sekarang sih sudah mau ya. Jadi dia udah paham. Dia naik sendiri ke tangan. Kemarin pas waktu datang pertama dia nggak mau ke tangan karena dia masih belum mengenal tangan saya gitu. Cara mengenalkan ke tangannya sama seperti BOP. Kalau di BOP itu masuk ke tahap feed on face ya, FOF ya. Sama juga, saya kayaknya mirip-mirip aja ya melatihnya. Jadi pertama-tama ya sering-sering dikasih makan di atas tangan aja dulu, biar dia tahu gitu ya tempat makannya dia itu di mana. Jadi ini membiasakan dia makan itu di mana, menuju kemana gitu untuk dapat makanan. Beberapa hari kemudian, 2 atau 3 hari kemudian baru dicoba. Kita gerak-gerakin tangan aja, dia naik sendiri. Nah, seperti itu. Jadi dia naik sendiri ke tangan. Hop. Baru kita kasih makan. Kalau dia sudah terbiasa dengan tangan, baru kita mulai beri jarak dengan tangan gitu ya, biar dia menuju tangan, baru dikasih makan. Jadi dia paham aturannya bahwa kalau mau makan itu ke tangan dulu, baru dia dapat makan seperti ini. Nah, jadi begitu melihat gerakan tangan saja dia sudah paham bahwa kalau dia mau dapat makan, dia harus naik ke atas tangan dulu. Seperti itu.
Dan melakukan ini rutin di jam-jam makannya saja ya. Kalau dia biasa dikasih makan pagi, lakukan di pagi hari saja. Juga lakukan di sore hari saja, karena biasanya memang 2 kali sehari saya memberi makan dia sambil melatih responnya ini. Jadi begitu melihat tangan, dia sudah akan terbiasa naik dengan sendirinya. Baru dikasih makan. Bukan yang makanannya dikasih duluan ke dia. Kalau kita kasih makanan duluan ke dia, dia nggak akan gerak gitu. Dia akan nunggu aja. Nah, dia nggak akan gerak. Tapi kalau kita kasih tangan, dia akan naik, baru kasih makan. Dia akan paham gitu ya. Nah, dia akan paham bagaimana caranya mendapatkan makanan. Jadi nanti kalau dilatih FF, dilatih free fly, begitu melihat tangan kita bergerak seperti ini, dia akan datang. Sesuai dengan perkembangan fisiknya nanti, tentunya dia nggak akan berjalan lagi, dia akan lompat terbang nanti. Ini karena fisiknya masih seperti ini ya, belum mampu, alat-alat terbangnya belum tumbuh semua. Jadi jalan aja dulu nggak apa-apa, yang penting dia udah punya respon yang bagus terhadap gerakan tangan kita. Intinya latihannya itu adalah pembiasaan. Nggak bisa yang 1 hari langsung jadi, tapi dibiasakan setiap hari, setiap kali jam makannya dia. Kira-kira seperti itu untuk si Pin. Nanti kalau fisiknya dia sudah sempurna, bulunya sudah tumbuh semua, dia sudah bisa lompat. Nah, baru nanti ke tahap selanjutnya sampai nanti dia free fly. Diulangi terus sampai nanti dia merasa kenyang. Oke, lanjut kita ngelatih si Upin. Nah, oke, kita lanjut karena si Upin ini udah mulai bisa melompat seperti ini. Oke. Jadi dia dikasih makannya setelah dia melompat agar dia terbiasa nanti. Kalau yang Ipin tadi, kalau yang si biru tadi, dia masih jalan aja ya, karena fisiknya juga belum mampu untuk melompat dan mengepakkan sayap seperti si Upin ini. Dia udah mampu nih. Latihan seperti ini untuk melatih kepakan sayapnya dia, melatih bonding dan responnya dia juga, sama melatih keberaniannya dia. Ini akan ada jarak ya dengan tanah, juga ada jarak dengan tangan. Di awal-awal tentunya dia pasti nggak akan berani. Jadi di awal-awal itu jaraknya pendek dulu. Yang penting dia mau berpindah tempat gitu ya. Diulang-ulang dulu dari jarak yang paling pendek. Yang penting dia naik, melompat. 1 atau 2 hari diulang-ulang seperti itu. Seperti ini. Nanti kalau dia sudah terbiasa, boleh deh jaraknya ditambah. Dibiasakan, semakin hari makin jauh nanti jaraknya. Oke. Kalau awal-awal dibiasakan dia melihat sepetannya dulu, lolohannya dulu. Nanti lama-kelamaan sepetannya ini bisa kita simpan. Terus kita gerakin tangan aja begini. Dia udah paham. Baru kita kasih lihat lolohannya ini gitu. Jadi dia mengerti dengan gerakan tangan bahwa kalau ada tangan bergerak dia harus lompat dan dia akan dapat reward, akan dapat makanan di situ. Awal-awal tentunya dikasih lihat dulu seperti saya bilang tadi, untuk memancing dia melompat di jarak yang paling pendek dulu. Kalau dia sudah terbiasa beberapa hari seperti itu, kita coba jarak yang jauh. Coba jarak yang jauh. Oh, lumayan ya. Diulang-ulang terus. Kelewatan, malah kelewatan. Oke, diulang-ulang terus. Pinter.
diulang-ulang terus sampai dia kenyang. Karena ini pembiasaan, jadi semakin sering dia diulang, maka akan semakin mahir dia, semakin bagus juga hasilnya. Terakhir sisa-sisa lolohannya itu nggak apa-apa dia ngabisinnya di atas tangan aja. Anggap ini kalau di BOP itu manningnya ya, manning sehabis latihan ngabisin sisa makanan. Jadi dia akan sangat hafal dengan tangan kita yang sering memberi dia makan, yang sering memberi dia rasa kenyang di atas tangan seperti ini. Oke deh, lolohannya hampir habis, tapi mereka masih mau makan. Ini muka sampai cemong semua. Kita bersihin dulu. Oke, udah kenyang, udah bersih. Saatnya masuk ke rumah mereka. Yuk masuk. Pintar. Jatuh. Ayo masuk. Masuk juga.